Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader. Ya, balik lagi di video gitu ya. Video-video menarik yang sudah saya janjikan tentunya ya. Dan hari ini spesial karena saya nggak bahas saham dulu ya, tapi saya mau bahas atau mau kasih ke teman-teman adalah suatu peluang cuan yang mungkin kita lewatkan gitu ya. Jadi yuk pelajari biar nggak ketinggalan gitu ya. Nah, peluang cuan apa sih gitu ya teman-teman ya. Yang mau saya kenalkan sama teman-teman adalah ini teman-teman. Nah, trading komoditi emas gitu ya. Kenapa emas? Ya, nanti akan saya jelasin ya dari ya sedikit secara ringkas gitu ya. Nah, emas adalah aset yang paling kebal krisis dan diakui di seluruh dunia, teman-teman. Maksudnya gimana sih ya? Jadi walaupun kemarin ya sempat corona gitu ya, terus juga isu-isu ya secara global gitu ya, walaupun gitu ya, kita lihat ke sini ya, ke gold ya, walaupun sempat turun ya, mencoba sudah naik lagi dan overall ya teman-teman ya, harga emas itu cenderung naik gitu ya, dan pasti akan selalu naik ya teman-teman. Ingat ya dari tahun berapa harganya gitu ya, kalau secara emas fisik ya, kalau teman-teman lihat pasti dari harga dulu masih 100.000, sekarang udah hampir 900 ribuan gitu ya, bahkan tahun kemarin masih di harga 2 tahun kemarin lah masih di harga 500 ribuan gitu ya, sekarang sudah naik ya ke harga 900 ya, sempat juga sentuh ke angka 1 juta gitu ya, tapi ya tadi ya, uh, walaupun fluktuatif ya, tapi pasti harga emas itu cenderung naik gitu ya, dan itu tidak terbantahkan lah ya, dan memang kita sudah mengetahui itu gitu ya. Nah, balik lagi ke slide yang saya mau jelaskan ya. Jadi emas itu ya ada 2 jenis teman-teman ya, maksudnya diklasifikasikan ya, ada emas fisik dan emas berjangka gitu ya. Bedanya apa gitu ya, emas fisik itu biasanya ada emas, ada fisiknya, dan ada suratnya ya. Kalau teman-teman beli emas tentunya ada emasnya dan ada suratnya, sama kayak beli motor ada motornya ada suratnya, beli mobil ada mobilnya ada suratnya gitu ya. Nah, tapi kalau emas berjangka itu kayak saham teman-teman, fisiknya kan memang tidak terlihat ya, tapi diwakilkan gitu ya dengan surat berharga tentunya, artinya ada suratnya sama kayak saham gitu ya. Nah, harga emas fisik itu sendiri gitu ya mengikuti harga yang ditetapkan di suatu negara. Tapi kalau emas berjangka biasanya dia mengikuti harga yang ditetapkan di seluruh dunia. Maksudnya gimana gitu ya? Ini saya share sedikit ya teman-teman. Nah, gini. Ya, kita lihat harga emas hari ini, gitu ya. Kalau teman-teman lihat, harga emas hari ini per tanggal berapa ya? Karena hari ini libur ya. Saya eh, record hari ini di hari libur, hari Minggu ya. Harga emas hari ini, emas antam secara fisik ya, di 1 gramnya itu di 953.000 teman-teman. Nah, ini ada minus 4.000, artinya di hari sebelumnya, di hari Jumat ya, karena hari Sabtu kemarin ya. Hari Jumat ya, uh, apa namanya, harga emas itu di harga berarti 957.000 gitu ya, koreksi kalau saya salah gitu ya. Nah, itu secara fisik ya, ada emas fisik dan surat berharganya, atau teman-teman beli emas antam gitu ya, harganya segini nih, harganya 953.000. Nah, dan ini di Pegadaian ya, 983.000 kalau teman-teman beli di emas batangan di Pegadaian. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini harga emas di dunia nih gitu ya. Harga emas di dunia ini ada namanya satuannya troy ounce teman-teman gitu ya, atau ounce gitu ya. Dan ini satu ounce-nya itu biasanya harganya kalau di gram kan gitu ya, itu 1 ounce ya, itu 31,1 gram teman-teman ya, 31,1 gram gitu ya. Dan tentunya ini harganya ya, dia kan USD, pakai US dollar gitu ya, di 1.897 US dollar per 31 gram gitu ya. Berarti ini sudah ada gramnya. Per gramnya itu berapa ya? Per gramnya adalah sekitar 61 dolar. 61 dolar itu berapa teman-teman? 61 dolar itu berarti kalau dirupiahkan gitu ya, sebesar 872.000. Teman-teman bisa perhatikan ya perbedaannya ya, kalau teman-teman beli emas berjangka atau emas bersertifikasi tanpa fisik gitu ya, itu sebesar 872.000 gitu ya. Tapi kalau teman-teman beli dengan fisiknya ya, kalau teman-teman beli dengan fisiknya, teman-teman beli di harga 953.000 teman-teman. Oke. Nah, pertanyaannya bisa lebih mahal gitu ya, harga emas dalam negeri dengan harga emas di luar
ya, atau emas berjangka gitu ya. Perbedaannya karena jelas ya, ada biaya produksi teman-teman ya, biaya produksi ya yang memang diberlakukan, jadi harganya lebih mahal gitu ya. Ya tentunya juga teman-teman terima fisiknya kan ya, dan 900 sebesar 900 yang tentunya teman-teman terima gitu ya. Jadi makanya harganya naik atau harganya jatuh di harga kisaran lebih besar daripada harga emas berjangka yang memang sudah ditetapkan oleh di seluruh dunia seperti itu gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman silakan pahami perbedaannya dulu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau emas fisik teman-teman dia ya tadi saya jelasin, ada barangnya, ada surat kepemilikannya, ada fisiknya, ada suratnya gitu ya. Kayak motor ada motornya, ada BPKB-nya, mobil ada mobilnya, ada BPKB-nya. Kayak emas pun seperti itu. Nah, dan tidak bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Contohnya gini teman-teman ya. Kita balik lagi. Nah, ini kalau teman-teman beli kemarin atau beli sekarang lah ya di harga 953.000 ya. Terus teman-teman mau jual lagi 5 menit kemudian lah taruh gitu ya, atau besokannya gitu ya, atau ya taruhlah sorenya, beli pagi jual sore lah ibaratnya gitu ya. Mau beli sekarang 953.000, tapi teman-teman pengen jual lagi. Nah, di sini teman-teman perbedaannya. Teman-teman kalau mau jual lagi harganya malah jadi 857.000 ya. Jadi rugi apa untung? Rugi ya jelas ya. Jadi teman-teman akan merugi sebesar kurang lebih sekitar 90 ribuan ya, 94.000 mungkin ya. Sorry, berapa? Ya, sekitar 90-an ribu ya. Sekitar segitulah ya, 1 gram gitu ya. Dan tentunya apa namanya? Kalau misalkan kita lihat gitu ya, ada resiko ya, resiko hilang gitu ya. Kalau misalkan gini, teman-teman misalkan beli emas nih sekarang, berarti kan dikasih emasnya secara fisik dan suratnya gitu ya. Kalau misalkan emasnya hilang, laku nggak suratnya? Enggak ya gitu. Tapi kalau misalkan emasnya ada tapi suratnya hilang, gimana? Bisa laku emasnya walaupun mungkin harganya berkurang, bisa setengah harga mungkin ya, atau misalkan berapa persen dari harga sebenarnya gitu ya. Nah, inilah dari emas fisik. Perbedaannya dengan emas berjangka itu kan karena tidak ada fisiknya, ya kita cukup seperti saham ya, dia ada surat kepemilikannya aja gitu ya, yang tentunya teman-teman nanti memang belinya nggak melalui sekuritas gitu ya, tapi adalah perusahaan pialang berjangka namanya gitu ya, yang memang sudah terdaftar atau di Bapepti ya. Kalau di ya Bapepti ya. Jadi Bapepti itu adalah di bawah Kementerian Perdagangan ya tentunya, karena kenapa bukan Kementerian Keuangan? Karena kita jual belinya komoditas. Nah, komoditas ini biasanya memang diakomodir oleh Kementerian Perdagangan gitu ya. Teman-teman bisa cek literasi lainnya seputar pialang berjangka gitu ya, atau perusahaan pialang berjangka, Bapepti ya, dan turunannya gitu ya. Ya, seperti itu ya, itu untuk emas fisik gitu ya. Nah, ini untuk emas berjangka, teman-teman. Yang menurut saya menarik adalah di emas berjangka ya, selain kita ya tentunya punya surat berharganya gitu ya, tapi tentunya diakui bahwa kita memiliki emasnya gitu ya. Nah, dihitungnya adalah sama teman-teman seperti saham, dia ada lot gitu ya. Jadi satu lotnya ini biasanya kita pakai fixed rate gitu ya, mengikuti ketentuan regulator gitu ya. Dalam hal ini Bapepti ya, $1 itu dihargai 10.000 gitu ya. Jadi satu lotnya itu harganya 10 juta teman-teman. Ya, 10 juta atau sekitar $100 gitu ya. Sorry, $1.000 maaf ya, $1.000. Jadi $1.000 itu dianggapnya 10 juta rupiah gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya, benar ya, 10 juta ya, $1.000 gitu ya. Dan setiap kenaikan poin gitu ya, kalau di saham, balik lagi kalau teman-teman familiar dengan saham, satu poinnya itu dia 1 juta rupiah dihitungnya gitu teman-teman, atau $1 gitu ya hitungannya. Nah, ada komisi 3% gitu ya, dari lot ya, dari lotnya, dan pajak sebesar 0,3% dari apa namanya, lotnya juga gitu. Jadi pengurangnya seperti ini. Nah, ini pengurangnya ya, tapi dihitungnya dari jumlah lotnya gitu ya, tapi bukan dari jumlah nominal. Nanti akan saya jelasin lebih lanjut ya. Nah, jadi ini teman-teman perbedaannya.
Nah, yang menarik gimana? Maksudnya yang menarik itu gimana ya, teman-teman? Misalkan gini, kita ke contoh soal. Ya. Contohnya gini, Kang Tov open posisi buy 1 lot emas di hari ini dengan harga $1.852 per os, gitu ya. Artinya saya beli 1 lot ya, 1 lot emas ini di harga segini, gitu ya. Nah, berarti saya beli 10 juta di harga segini nih, gitu ya. Nah, kita coba cek misalkan ke sini, ya, ke chartnya ya. Tadi kan 1852, taruhlah saya belinya berarti di sini teman-teman. Di tanggal berapa nih? Ya, di tanggal 16 Februari ya. Di opennya dia di 1852. Gitu ya, dia opennya di sini di 1852 ya, sekitaran sini. Ya, saya beli pada saat awal market buka lah gitu ya, di tanggal 16 Februari gitu ya. Lalu saya jual gitu ya. Saya jual pada saat keesokan harinya di closing market di harga 1898. Ya, di harga 1898 di sini nih. Keesokan harinya kan saya beli tanggal 16, terus saya jual tanggal 17. Keesokan harinya closingnya itu di 1898 gitu ya. Ini perumpamaan aja. Nah, berapa keuntungan saya ya, berapa profit yang saya terima gitu ya ketika saya menjual emas saya gitu ya. Nah, ini teman-teman menariknya. Jadi saya beli 1 lot gitu ya. 1 lot di harga sini teman-teman ya, di harga 1852. Saya sellnya di 1898. Di sini ada selisih ya, plus 46 poin ya. Di selisih plus 46 poin. Kalau teman-teman perhatiin di slide saya sebelumnya ya, ya poinnya itu dihargai 1 juta teman-teman. Ya. Dan saya nyimpen cuma 1 lot 10 juta rupiah. Ya. Oke. Nah, 1 poinnya dihargai 46 poin ya, karena ini kenaikannya 46 poin ya. 46 poin sebesar 46 juta rupiah. Gitu ya. Dan komisinya gitu ya, ini pengurangnya nih ya, pengurangnya ada di sini nih ya. Ini pengurangnya tidak dilihat dari keuntungan saya sebesar 46 juta rupiah ini, tapi dari keuntungan saya 1 lot aja. Ya, dari transaksi yang saya perdagangkan itu 1 lot sebesar 330.000. Gitu, teman-teman. Jadi profit bersih yang saya terima berapa? 45.670.000. Misal nih, selisih poinnya saya jual lagi misalnya di 1.900 ya, saya nggak jual di 1.898 misalkan. Berarti saya dapat 48 poin. Keuntungan saya 48 juta ya, dikurangi 330.000. Komisi dan komisi broker dan tax-nya sama teman-teman hitungannya. Itu flat gitu ya. Keuntungannya jadi tidak merubah keuntungan atau tidak apa namanya? Komisinya tidak lebih besar meskipun keuntungan kita lebih besar seperti itu. Itu yang membuat kita ya tentunya bisa teman-teman hitung sendiri ya bagaimana cuannya gitu ya. Teman-teman mungkin bisa modal di saham 10 juta gitu ya. Terus mungkin bisa cuan 100%, 200%, 300%, mungkin harus nunggu berbulan-bulan gitu ya. Ini bisa kita coba gitu ya. Ya, ini dan ini bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman misalkan 2 lot, 3 lot, 4 lot gitu ya, 5 lot gitu ya. Dan apa namanya? Tinggal dikalikan aja gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Keuntungannya adalah dari lotnya. Jadi dari selisih poin. Kalau saham kan misalkan gini ya. Kita lihat keuntungannya enggak dari persentase sini minusnya gitu ya, atau plusnya gitu ya. Kalau ini kan plus ya, plus 1,56%. Yang dilihat adalah penambahan poinnya di 29,24 poinnya itu adalah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli pagi nih misalkan di 1869 terus teman-teman jual closing gitu ya di 1898, teman-teman dengan harga 1 lot gitu ya 10 juta rupiah misalkan ya atau sebesar $1.000 ya, teman-teman bakal dapat profit sebesar 29,24 poin. Artinya 1 poin itu 1 juta sebesar 29.240.000 seperti itu ya. Dan ini kayak keuntungannya dan menurut saya ini jarang diketahui oleh teman-teman trader pada umumnya di Indonesia gitu ya, masih sedikit banget yang tahu ya. Ya, siapa tahu ini bisa jadi insight yang menarik buat teman-teman, silahkan gitu ya dipelajari gitu ya. Jadi kalau saham kan dia perhitungan dari persentase ya, bukan dari jumlah poin gitu ya. Nah, karena di saham itu ada fraksi harga namanya. Tapi kalau di apa namanya di
komoditas, dia nggak ada fraksi harga gitu, dia nggak ada bid offer gitu ya. Jadi eh, memang khusus dia ada perhitungan secara teknikal gitu ya, dan fundamental gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, balik lagi ya, buat teman-teman ya. Jadi menarik nggak gitu ya? Ya jadi silakan saya buka edukasi lebih lanjut ya, kalau teman-teman tertarik edukasi lebih lanjut, karena ini saya share hanya ringkasannya aja tentunya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik edukasi lebih lanjut, teman-teman bisa isi link di describe atau di bawah ini gitu ya. Saya sudah kasih linknya dan bisa teman-teman isi ya. Dan tentunya apa namanya, nanti teman-teman akan ada sedikit edukasi juga tambahan dari saya gitu ya, seputar emas ya, dan juga seputar perusahaan pialang tentu sedikit ya. Dan itu jika teman-teman tertarik gitu ya, nanti akan kita arahkan untuk apa namanya, mengisi form atau kuesioner yang sudah saya jelaskan gitu ya. Dan tentunya apa namanya, kelasnya atau edukasi selanjutnya nanti akan melalui Zoom gitu ya, dan akan saya hubungi teman-teman gitu ya. Jadi silakan teman-teman, kalau tertarik edukasi lebih lanjut, dan teman-teman juga nanti bisa tentukan sendiri waktunya gitu ya. Karena nanti saya edukasinya one by one langsung gitu ya. Eee, nggak pakai kelas 2 orang, 3 orang, tapi satu lawan satu lah gitu ya. Artinya saya akan jelasin sama teman-teman lebih detail gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau banyak ya mungkin nanti akan kita coba di apa namanya, kita coba atur lah ya gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, antusias, silahkan bisa isi link di describe di bawah ini gitu ya. Jadi kalaupun itu aja teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di video ini, atau teman-teman bisa japri saya langsung via Telegram ya, linknya di describe gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa menambah gitu ya, insight baru buat teman-teman gitu ya, atau peluang cuan yang baru buat teman-teman ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sekali lagi ya, terima kasih buat yang nonton ya, dan jangan lupa untuk apa namanya, follow ya, subscribe, like, dan komen ya. Sekali lagi ditunggu jika teman-teman tertarik edukasi lebih lanjut. Oke, saya pamit ya. Semoga tujuan investasi teman-teman tercapai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.